Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan masalah psikologi pendidikan. Saya Dimas Maulana lingkup 10. Saya Bima Baskara lingkup 7. Saya Bina lingkup 60. Saya Desati lingkup 6. Saya Fadia Aurelian lingkup 41. Yang pertama adalah tanggapan psikologi pendidikan dalam proses belajar mengajar. Memiliki 2 objek kajian, siswa dan guru. Berfokus pada penerapan prinsip dan teknik psikologi dalam pendidikan. Pentingnya kualitas yang mampu menerapkan prinsip psikologi. Tantangan adaptasi guru terhadap perkembangan teknologi. Pentingnya memahami kebutuhan anggota peserta didik dalam mengembangkan teknologi pembelajaran. Tren dan perkembangan psikologi pendidikan. Menurut Sandor, psikologi pendidikan memiliki sejarah yang panjang dan berasal dari beberapa disiplin ilmu yang berbeda, seperti filsafat, biologi, psikologi, dan sosiologi. Perkembangan awal psikologi pendidikan dapat dilacak dari pemikiran filsuf Yunani kuno, Plato dan Aristoteles, yang memperkenalkan konsep dasar tentang cara belajar dan mengajar. Nah, selanjutnya ada inovasi dan teknologi dalam psikologi pendidikan. Inovasi dan teknologi pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, yaitu A. Menyediakan fasilitas belajar melalui proses perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta mengevaluasi sumber-sumber belajar. B. Menyelesaikan permasalahan belajar yang ada dan dikaji secara menyeluruh dengan memadukan beragam disiplin. Keilmuan secara terpadu. C. Memanfaatkan teknologi yang bisa membuat pekerjaan menjadi efektif dan efisien, baik itu sebagai produk maupun proses guna menyelesaikan permasalahan belajar. D. Memberikan alternatif penyelesaian masalah kinerja organisasi pendidikan dengan terstruktur menggunakan kinerja dan desain instruksional. E. Bisa melahirkan inovasi baru dalam bidang pendidikan dan pengajaran guna memecahkan permasalahan yang ada. Oke, kecerdasan buatan dalam pendidikan. Pemanfaatan kecerdasan buatan AI dalam konteks pendidikan membawa dampak positif yang luas dan mendalam. Salah satu kontribusi utama AI adalah kemampuannya untuk menyelesaikan pendekatan pembelajaran dengan kebutuhan individu siswa, mewujudkan konsep personalisasi pembelajaran dengan menganalisis data. AI dapat memahami tingkat pemahaman masing-masing siswa dan menyajikan materi pembelajaran secara khusus sesuai dengan kebutuhan mereka. Penggunaan data dalam psikologi pendidikan. Sebagai seorang profesional, harus mampu mengambil keputusan secara profesional, baik berdasarkan data maupun teori yang akurat. Selain itu, guru harus meningkatkan kualitas pembelajaran untuk memastikan pembelajaran siswa yang optimal dan kepuasan siswa yang tinggi. Keberhasilan program pendidikan melalui proses pembelajaran di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu siswa, kurikulum, tenaga pengajar, sarana dan prasarana, dan faktor lingkungan. Psikologi pendidikan di era saat ini, tingkat penggunaan media digital telah mencapai angka 90% yang terhubung ke berbagai macam media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Wheeler telah berhasil dalam mengidentifikasi di mana terdapat setidaknya 9 krusial elemen yang erat kaitannya dengan dunia literasi digital, yaitu social networking, translate, maintaining privacy,
managing digital agency, creating content, organizing and sharing content, reducing content, filtering and selecting content, and self-broadcasting. Kesimpulan. Kesimpulan. Setelah dikaji lebih dekat, banyak kembali teruskan sebagai tradisi pendewasaan. Istilah perkembangan merupakan istilah yang sangat kompleks dalam psikologi karena mengandung banyak aspek. Perkembangan sangat dekat dengan istilah pertumbuhan, kematangan, dan perubahan. Ya, ditanyakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham NIM 47 ingin bertanya, dalam pemanfaatan pendidikan buatan atau AI tadi, apakah pemerintah sudah mengizinkan penggunaan AI tersebut, dan kalau diizinkan apa saja batas dari penggunaan dari AI tersebut? Perkenalkan, nama saya Leo, NIM 67. Di sini saya ingin bertanya, tolong berikan contoh implementasi dari psikologi pendidikan di era digital. Mungkin terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Baik. Memahami gaya belajar individu melalui pendekatan psikologi pendidikan di era digital. Jawab pertanyaan dari Mas Ilham. Apakah pemerintah dalam pemanfaatan pendidikan, apakah pemerintah sudah mengizinkan penggunaan AI? Ya, di dalam undang-undang pemerintah telah membuat undang-undang ITE atau informasi teknologi dan informatika. Di situ adanya pengelolaan AI pada swasta. Batasannya adalah pertama adalah penggunaan data, privasi data yang dijaga. Yang kedua adalah algoritma data itu tersebut. Terus sebenarnya saya mengizinkan, tapi dalam batasan untuk menjaga data privasi para pengguna. Itu aja. Terima kasih. Mas Gufron, diskusikan pentingnya memahami gaya belajar individu melalui pendekatan psikologi pendidikan di era digital. Mengapa penting memahami gaya belajar individu? Yang pertama, pembelajaran yang lebih efektif. 2, motivasi belajar yang tinggi. 3, pengembangan potensi maksimal. 4, mengatasi kesulitan belajar. Pendekatan psikologi pendidikan di era digital. Pendekatan psikologi semakin berkembang, teknologi memungkinkan kita untuk personalisasi pembelajaran interaktif, akses informasi yang luas, tantangan dan peluang, kurangnya sumber daya, keterampilan guru. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Leo. Implementasi psikologi pendidikan di era digital. Implementasinya adalah pembelajaran online, konten interaktif, kolaborasi menggunakan Google Docs, Google Document, dan sebagainya. Penggunaan aplikasi seperti Duolingo, Khan Academy, dan Coursera. Penggunaan teknologi, alat bantu mengajar menggunakan alat seperti interaktif whiteboard, tablet, atau smartphone. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.